Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Halo, apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga semua dalam kondisi sehat dan tetap semangat selalu. Kembali belajar dari rumah, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4 SD semester ganjil. Anak-anakku yang soleh dan soleha, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semua selalu mendapat perlindungan dari Allah dan dapat terhindar dari segala macam mara bahaya, mara bencana, dan kita semua, keluarga kita, ayah, ibu, dan semuanya diberikan kesehatan selalu. Amin ya robbal alamin. Dan tak lupa selalu kita lakukan rutinitas kita tadarus Al-Quran setiap hari, setiap pagi, walaupun bukan pembelajaran agama. Silakan Ananda selalu bacalah Al-Qurannya, boleh baca juz amanya ya, dibaca setiap hari walaupun cuma satu surat. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Pembelajaran 4 PAI kelas 4 SD yaitu tentang bersih itu sehat, atau dalam bahasa Arabnya at-thaharah atau kebersihan. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa anak-anak silakan buat absen dulu dengan cara ketik nama lengkap, spasi kelas, spasi asal sekolah, dan ikuti video ini sampai tuntas. Nanti di situ akan ada tugas. Silakan Anda kerjakan tugasnya di kolom komentar setelah nama, kelas, dan asal sekolahnya ya. Tulis yang rapi, yang bagus, dan yang terbaik. Jangan lupa kalau sudah membuat absen di like, dan yang belum subscribe silakan di subscribe video ini supaya tidak ketinggalan channel-channel yang ada di video-video yang ada di channel ini sebagai bahan pembelajaran kita. Anak-anakku yang soleh dan soleha, pengertian toharoh. At-thaharah menurut bahasa berarti kebersihan atau kesucian, sedangkan menurut syar'i atau istilah adalah membersihkan diri dari segala macam najis, baik nyata maupun yang abstrak, ataupun hadas, baik hadas besar ataupun hadas kecil. Next, apakah wudhu dan tayamum itu? Nah, pasti kalau wudhu udah banyak yang tahu ya. Tayamum juga sedikitnya pasti sudah ada yang tahu. Namun di sini akan Bapak jelaskan kembali. Wudhu itu adalah kegiatan membasuh atau mengusap sebagian anggota tubuh dengan air yang suci dan mensucikan. Sebagian, jadi tidak semua. Kalau semua namanya mandi ya. Jadi sebagian aja. Wudhu ini juga merupakan salah satu syarat sahnya sholat. Jadi tanpa berwudhu maka sholat kita tidak sah. Next, rukun-rukun wudhu. Di antaranya adalah yang pertama adalah niat. Bagaimana niatnya? Nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhalillahi ta'ala. Ya, nanti bisa dicatat niatnya wudhu apa ya, dihafalkan dan selalu dipraktekkan. Di mana baca niat wudhu? Ya, baca niat wudhu itu ketika kita membasuh muka. Nah, kemudian selanjutnya membasuh muka. Membasuh muka itu ya, yang termasuk muka ya, jadi bukan semuanya. Kalau semuanya kepala, tapi hanya sebagian kepala saja, yaitu muka bagian depan. Kemudian selanjutnya membasuh kedua tangan sampai ke siku dan mengusap sebagian rambut atau sebagian kepala ya,
Kemudian membasuh kaki sampai kedua mata kaki, dan yang terakhir adalah tertib atau urut. Ya, ini rukun-rukun wudunya. Yang pertama yaitu membersihkan anggota wudhu, menggugurkan dosa yang telah diperbuat dengan wudhu. Jadi hikmah berwudhu itu kita juga dapat membersihkan anggota badan kita itu bersih. Kemudian ketika kita melakukan dosa, ya dosa-dosa kecil dengan berwudhu, insya Allah dosa-dosa kecil akan berguguran. Itu makanya perbanyaklah wudhu. Makin sering kita berwudu, insya Allah makin banyak dosa-dosa kita yang berguguran. Kenapa? Karena setiap manusia itu pasti punya dosa. Yang ketiga, membangkitkan semangat beraktivitas. Pernah nggak, Nak? Ketika kita lagi lemes banget, gak semangat, coba wudu deh, ya. Maka ketika kita lemes, gak semangat, lesu dan sebagainya, ketika kita mengambil wudu, insya Allah akan kembali lagi. Coba ya. Menghilangkan rasa kantuk dan tidur bersama semangat. Yang tadi udah ngantuk, wudu. Daripada cuci muka doang, wudu. Selain seger, ya, dengan berwudu juga dapat bernilai ibadah. Ada rugi. Menjadikan wajah orang yang berwudu menjadi bersih, berseri dan terang menyenangkan. Nah ini, ya ada suatu riwayat juga yang mengatakan bahwasanya orang yang berwudu itu nanti ketika di akhirat, ya ketika di akhirat itu wajahnya akan bersinar terang. Nah makanya ya
sering-sering berwudu. Bahkan di masa-masa pandemi begini ya, itu kita lebih dianjurkan untuk sering-sering berwudu ya, selain cuci tangan. Nah, karena di wudu itu sudah cuci tangan, cuci muka, udah pas semuanya. Nah, ya insya Allah dengan rajin berwudu kita akan terhindar dari COVID-19 insya Allah. Hadas, apa itu hadas? Tadi ada hadas ya. Nah, hadas itu menurut bahasa adalah sesuatu yang baru terjadi. Kalau menurut istilah, hadas itu adalah sesuatu yang menimpa anggota badan dan mencegah sahnya sholat. Jadi kalau orang yang berhadas itu tidak sah sholat. Hadas itu ada berapa? Ada dua, yaitu hadas yang pertama hadas kecil. Ya, kalau hadas kecil itu cara mensucikannya gimana? Itu dengan cara berwudu. Ya, kalau masih ada hadas kecil bisa berwudu. Hadas besar, ya cara mensucikan dengan mandi besar atau mandi wajib. Kemudian selanjutnya najis. Ya, kalau tadi hadas, yang ini najis. Nah, kalau najis itu menurut bahasa berarti kotor. Sedangkan menurut istilah yaitu benda yang dianggap kotor dan dapat mencegah sahnya sholat. Nah, kalau tadi hadas yang baru terjadi, misalnya kita buang angin, ya habis buang air kecil, nah itu hadas, berhadas. Tapi kalau najis itu bendanya, misalnya buang air kecil tadi kan hadasnya, nah kena air kecilnya, nah kena pipisnya, nah itu najis. Kemudian kena, misalnya habis buang air besar ada pupnya, nah itu najis ya. Nah itu bendanya, jadi bendanya itu yang dikatakan najis. Baik anak-anakku, tadi tentang wudu. Nah selanjutnya materi yang akan kita bahas adalah tentang tayamum. Apa itu tayamum, Nak? Ya, tayamum itu adalah menyapu debu, ya, menyapu dengan debu atau tanah, tapi tanahnya tanah yang debu ya, bukan tanah yang besar. Nah, itu yang bersih ke muka dan dua tangan sebagai pengganti wudu, ya, dan mandi wajib ketika tidak mendapatkan air. Ketika tidak mendapatkan air atau karena sakit. Kalau sakit parah banget, nggak bisa ketemu air, kalau kena air nambah makin parah, nah itu diajarkan boleh tayamum. Atau ketika kita sedang melakukan perjalanan, ya, kemudian sudah masuk waktu sholat, tidak ada air, sudah mencari ke sana sini, nah itu boleh tayamum. Tayamum itu nggak sembarangan, Nak. Jadi ada syarat-syarat bertayamum. Apa itu syarat-syaratnya? Yang pertama, harus sudah masuki waktu sholat. Jadi kalau belum masuk waktunya sholat, saya mau sholat zuhur jam 12, sekarang masih jam 8, nah itu nggak boleh tayamum, ya, tayamumnya nggak sah. Jadi kalau sudah azan, udah masuk waktu zuhur, nah kemudian kita sudah mencari air tidak dapat, nah baru kita boleh tayamum. Sudah masuk waktu sholat, sudah berusaha mencari air tapi tidak menemukan, dengan tanah yang suci atau debu yang suci, ya, dan berdebu. Menghilangkan najis terlebih dahulu. Jadi kalau badan kita nempel atau kena najis, nah itu bersihin dulu baru boleh tayamum. Kalau masih ada najisnya nggak sah salatnya. Rukun tayamum. Yang pertama niat, yang kedua mengusap wajah dengan debu, yang ketiga mengusap kedua tangan sampai siku-siku dengan mendahulukan tangan kanan dari yang kiri. Ya, jadi kanan dulu baru kiri, tangan kanan dulu baru tangan kiri. Kemudian yang selanjutnya tertib dan urutan. Nah, nanti silakan Ananda coba praktekkan bagaimana bertayamum, ya, praktekkan bagaimana itu tayamum, ya, nanti suatu saat nanti akan
akan Bapak tanya, akan kakak Bapak perintahkan untuk mempraktekkan tayamum. Jadi siap-siap belajar dari sekarang. Hal-hal yang membatalkan tayamum. Semua hal yang membatalkan wudhu itu batal, ya. Jadi sama dengan wudhu. Jadi yang ketika wudhu, yang membatalkan wudhu tadi itu sama dengan membatalkan tayamum. Kemudian ketika kita sudah tayamum, atau ada air atau dapat air, ya, sebelum sholat, maka tayamumnya batal, harus ambil wudhu. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah, selesai pembelajaran kita untuk hari ini. Nah, ada tugas buat Ananda. Silahkan Ananda kerjakan di rumah, diskusikan bersama keluarga, boleh ayah, bunda, kakak, adik semuanya, bagaimana cara berwudu jika dalam perjalanan naik bis. Apakah wudu menggunakan air ataukah harus bertayamum? Nah, silakan Ananda diskusikan sama orang tuanya. Lalu bagaimana pelaksanaan sholatnya? Ya, apakah seperti sholat biasa atau bagaimana? Silakan diskusikan. Tapi Bapak mau Ananda yang menulisnya sendiri, ya. Silakan Ananda menurut orang tua aja bagaimana, kakak atau adik atau siapa yang bisa Ananda diajak diskusi. Nah, silakan nanti Ananda tulis sendiri berdasarkan pemikiran Ananda masing-masing, ya. Jadi jangan mau apa aja nulis, Ananda yang tulis. Baik, terima kasih, itu saja. Nanti jawabannya Ananda tulis di kolom komentar, ya nak, ya, di bawah nama dan kelas tadi, kolom komentar di video YouTube ini. Nah, itu aja. Terima kasih, selamat mengerjakan, dan semoga Ananda semuanya menjadi anak yang soleh dan soleha, semangat selalu dan tetap menjaga kesehatan. Dan ingat, ketika keluar rumah selalu menggunakan masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan dengan sabun dan atau hand sanitizer. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sehat selalu semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.